Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud war Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir, dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah, dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang, mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya, engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir, atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdiya an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma arah wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku.
Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang, dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu, karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja, dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji, dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka
sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku, cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. Ma fa'ala ashabuka. Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya, Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, ma fa'ala ashabuka. Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia di satu tempat, wa taslubuni ala jid'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Tsummarmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan, tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini, kami beriman kepada Allah Rabbnya pemuda ini, kami beriman kepada Allah Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi.
Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah isbiri, wahai ibu bersabarlah engkau, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam kitab yang mulia, dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia, Muhammad SAW, tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.